Shalom dan salam jumpa pemirsa Sindo TV Kupang di mana saja Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir lagi bersama Anda saat ini dalam Cahaya Iman Kristen. Kami berharap tentunya menjumpai Anda dan orang-orang terkasih dalam keadaan yang sehat, suasana sejahtera melingkupi Anda dan keluarga. Saat ini telah hadir di studio Sindo TV Kupang Bapak Pendeta Mel Atok. Iya, shalom Bapak Pendeta. Shalom Ibu Ina dan shalom para pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Iya, saat ini Bapak Pendeta Mel Atok akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua di bawah tema Tuhan Yesus pasti kembali. Iya, Bapak Pendeta, sebelum kita berbincang lebih jauh tentang tema ini, Bapak Pendeta mengawali dulu kebersamaan kita dengan doa. Baik, terima kasih Kak Ina dan semua pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada. Mari kita memulai acara ini di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Bapa kami di sorga, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Kami percaya bahwa ini bukan kuat, bukan gagah, bukan hebat kami, tapi semuanya semata-mata karena anugerah penyertaan Tuhan yang sempurnalah yang memampukan kami ada, baik kami yang di studio maupun semua basudara kami yang mengikuti acara Cahaya Iman ini dimanapun sejauh siaran Sindo TV ini dapat ditonton atau disaksikan. Beracaralah bagi kami, pimpinlah kami semua dari awal sampai selesai. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, terima kasih Bapak Pendeta. Pemirsa Sindo TV di mana saja Anda berada, tema kita saat ini Tuhan Yesus pasti kembali. Suatu pengharapan, suatu kepastian bahwa Tuhan akan kembali. Bapak Pendeta, Bapak Pendeta Mel, kita sering mendengar istilah akhir zaman dan zaman akhir. Iya. Kedua istilah ini kadang-kadang membingungkan kita sebagai orang awam. Mungkin Bapak Pendeta bisa memberikan penjelasan kepada kita semua, akhir zaman itu seperti apa dan zaman akhir itu seperti apa. Baik, terima kasih Ibu Ina dan semua pemirsa Sindo TV. Memang ada perbedaan ya antara istilah zaman akhir dan akhir zaman. Seringkali secara jujur saya pun ketika belum belajar, saya tidak ngerti. Saya selalu mengaitkan segala fenomena yang terjadi, saya selalu mengatakan akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Padahal kalau akhir zaman itu artinya adalah akhir dari zaman atau akhir dari bumi ini. Dan itu biasa dikaitkan dengan istilah kiamat, atau orang lain lagi menyebutnya dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sedangkan zaman akhir itu bukan akhir zaman. Zaman akhir adalah satu periode terhitung dari kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, ketika Natal pertama, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, periode ini antara kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua ini disebut zaman akhir. Jadi zaman akhir adalah satu zaman sebelum akhir zaman. Sedangkan akhir zaman adalah akhir dari zaman akhir. Nah, zaman yang saya dan Ibu Ina dan semua pemirsa Sindo TV sedang melalui ini zaman akhir namanya. Kita sedang menuju akhir zaman, menuju kiamat, menuju Yesus kembali, atau menuju akhir dari segala zaman. Nah, itu kita tidak tahu kapan. Kalau zaman akhir sekarang ini. Iya, karena Yesus sudah datang kan. Dia akan kembali entah kapan. Nah, zaman yang sedang kita jalani ini sebenarnya inilah yang disebut dengan zaman akhir. Menuju akhir zaman yang entah kapan terjadinya. Itu masih sangat rahasia ya Bapak Pendeta Mel. Dalam kita menanti peristiwa kiamat di mana zaman ini akan berakhir. Iya, itu pasti ada satu tanda-tanda. Kita sering orang bilang begini Bapak Pendeta, ketika hujan tidak turun-turun, terus ketika bencana datang bahkan tsunami yang melanda, itu kita orang awam berpikir, aduh ini tanda-tanda akhir zaman, ini tanda-tanda mau kiamat nih. Dari pemikiran atau pandangan teologis Bapak Pendeta, itu tanda-tanda seperti apa yang akan kita hadapi? Iya, baik Ibu Ina dan semua pemirsa Sindo TV, mungkin saya bacakan dulu beberapa ayat berkaitan dengan peristiwa akhir zaman nanti. Memang kita sedang ada di zaman akhir yang menuju akhir zaman entah kapan. Tapi berkaitan akhir zaman, ada beberapa ayat yang memberi kepastian karena bahwa
Tuhan Yesus itu pasti kembali. Misalnya Wahyu 16 ayatnya yang ke-15, dia berkata demikian, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ada ayat lain lagi Kaina yang sangat kuat menekankan bahwa Yesus pasti kembali. Wahyu 22 ayat 12 misalnya, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 16, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi ayat-ayat ini memang menjelaskan bahwa Yesus akan kembali. Tapi memang Kak Ina dan seluruh pemirsa Sindo TV, seringkali orang mengkritisi dan berkata begini, semua pendeta, entah sudah berapa banyak pendeta dari tahun 1000 atau 1500 tahun lalu, bahkan sejak Paulus dan rasul-rasul menulis surat, sudah mengatakan Yesus akan datang, Yesus akan datang, Yesus akan datang. Contoh ayat itu saja, itu kan ditulis oleh Rasul Yohanes di tahun antara 85 sampai 90-an Masehi. Sekarang ini 2013 Masehi, akan masuk 2014 Masehi. Tetapi ternyata Yesus belum kembali juga. Nah, ini perlu saya tekankan ya. Sebagaimana kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sebagai bayi, itu pun ternyata dinantikan ribuan tahun. Ibu Ina. Itu sudah dinubuatkan dari Kejadian 3 ayat 15 yang dikenal dengan Injil pertama atau Proto-Evangelium. Waktu Adam dan Hawa jatuh, Tuhan sudah buat perjanjian. Di SD saya bisa sebut dengan janji induk. Tuhan sudah buat perjanjian bahwa keturunan akan menginjak keturunannya. Itu bicara tentang keturunan perempuan, yaitu Yesus. Karena satu-satunya orang yang dilahirkan dari perempuan hanya Yesus saja. Tetapi ternyata jarak antara nubuatan itu sampai kepada faktanya Yesus lahir di kandang Betlehem itu ribuan tahun. Zaman Adam dinubuatkan, zaman Abraham dinubuatkan, zaman Yesaya dinubuatkan, Daud juga menubuatkan, tapi tidak datang-datang. Tetapi ternyata Paulus mengatakan kalau memang sudah genap waktunya, pasti akan kembali atau pasti akan datang. Contoh kedatangan yang pertama ya, Ibu Ina ya. Galatia 4 ayat 4 mengatakan begini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Ini kedatangan yang pertama sebagai bayi. Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah ternyata garis bawahi kalimat ini, setelah genap waktunya. Jadi kalau sudah genap waktunya, sekalipun ribuan tahun, janji itu tetap tergenap. Nah saya percaya Ibu Ina dan semua pemirsa, bahwa kalau kedatangan pertama saja setelah genap waktunya Yesus pasti kembali. Maka kedatangan kedua, kalau sudah genap waktunya, Anda siap atau tidak siap, Yesus pasti kembali. Orang Amfuang bilang, ready or not, Jesus coming. Amin. Oke, pemirsa Sindo TV, di mana saja Anda berada, kami masih lanjutkan bincang-bincang saat ini dengan Bapak Pendeta Mel Atok, tapi setelah yang berikut ini. Berserah kepada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang, pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari, peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut.
Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Apa kata mereka tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur? Ikuti bahasanya dalam program Talkshow Baomong pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Berserah kepada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Anda masih bersama Sindo TV Kupang dalam Cahaya Iman Kristen. Saya Ina Kasih dan Bapak Pendeta Mel Atok masih bersama Anda di bawah tema Tuhan Yesus pasti akan kembali. Oke Bapak Pendeta, menarik tentang akhir zaman. Bapak jelaskan sedikit kepada kita semua tentang fenomena akhir zaman itu sendiri. Ya, baik Ibu Ina dan semua pemirsa Sindo TV. Kalau kita melihat kepada Alkitab, apa yang Alkitab informasikan berkaitan dengan fenomena berkaitan penantian kita kepada kedatangan Yesus yang kedua kali, ada beberapa hal yang Alkitab informasikan. Yang pertama, waktu Yesus mau kembali, saat sekarang ini akan terjadi yang namanya kebejakan moral yang gila-gilaan. Sebenarnya kebejakan moral ini Ibu Ina sudah ada sejak dahulu, misalnya Sodom dan Gomora. Tetapi menjelang Yesus mau kembali, kebejakan itu semakin meningkat. Makanya di dalam tulisan Rasul Paulus misalnya, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5 dikatakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini kebejakan moral. Ya, dan menjadi hamba uang. Semua serba jadi hamba uang. Pendeta jadi hamba uang, orang main caleg juga cari uang. Semua hanya kadang-kadang minta maaf. Ini saya harus ngomong di Kupang. Orang politik janji omong kosong, orang Kupang putar balik lebih banyak. Tahu-tahu naik ini mau pencuri semua. Nah ini hamba uang namanya. Ya, uang di atas segala-galanya. Uang di atas segala-galanya. Padahal Ibu Ina, kalau kita mau jujur, uang ini juga bisa jadi anak buah yang baik. Tapi kalau tidak hati-hati, dia menjadi bos yang sangat kejam. Begitu. Jadi hati-hati dengan uang, begitu ya. Kemudian mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang-orang tua. Berapa banyak anak yang model begini? Sudah tabis, sudah bakti, sudah melayani Tuhan. Orang tua maksud kata dosa 1000 kata, dan kena tahu. Orang tua nasihat dan mama sudah apa beta yang kuliah, mama ini jadul, kampung dan lain sebagainya. Anak model begini Alkitab bilang hormat orang tua panjang umur, tidak hormat kebalikannya, umur pendek. Lalu tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama. Hari Minggu orang bataji ayam sampai gereja, hebat mati Kupang lagi kumat-kumatnya. Tuhan tolong ampuni mereka. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, tunggu Natal baru mau berdamai. Bagian lama mulai dari Februari 2013 sampai Desember mas luka bangka, 25 Desember berakting cium. Itu juga pohong saya keskana ke angin lalu. 2018 udah foya ulang. Jadi memang susah ya. Suka menyalip, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi di zaman akhir ada satu kebijakan moral yang membuat orang Ibu Ina, walaupun dia bergereja, tapi dia hanya menyelesaikan satu liturgi ibadah. Dia tidak merasakan apa-apa dalam ibadah itu. Menurut saya tidak ada yang salah dengan liturgi. Semua liturgi ibadah saya percaya itu diurapi oleh Tuhan. Tapi kalau kita pergi gereja lalu hanya mengikuti ibadah hanya sepintas lalu, tidak ada niat jumpa Kristus di gereja, maka saya percaya bagian yang dinubuatkan Rasul Paulus ini sedang terjadi di gereja-gereja Tuhan di kota Kupang, di tanah timur sekalipun. Nah ini fenomena yang pertama. Yang kedua, Ibu Ina, akan terjadi banyak penyesatan di mana-mana, nabi palsu di mana-mana, ya. Dan ciri nabi palsu ini banyak. Yang pertama, nabi palsu itu biasanya dia punya karakter atau kehidupan yang itu tidak benar.
Makanya di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 15 bilang hati-hati dengan nabi palsu. Mereka seperti serigala berbulu domba. Tapi ternyata kejahatan nabi palsu ini memang ada juga ya, menurut saya, pendeta-pendeta, ketua-ketua persekutuan doa yang bejat. Saya tahu banyak menangani kasus di Kupang, dan saya bahkan suruh umat lapor polisi aja model begitu. Iya. Doa orang suruh buka pakaian semua. Tahu-tahu setelah cek minta maaf, ketua persekutuannya agak bencong. Ini orang bilang ketika makan semangka. Lalu ditambah lagi ada kejahatan-kejahatan halus, Ibu Ina, di mana orang berkhotbah, melayani persekutuan doa, tim doa, tapi tuntut amplop. Ini namanya pelayanan cari untung. Sebenarnya terlalu banyak ayat saya bisa kasih tunjuk di sana. Dan salah satu lagi, Ibu Ina, ciri nabi palsu di zaman akhir supaya pemirsa Sindo TV tahu ialah bahwa nubuatan mereka meleset. Mereka meramalkan sesuatu tapi tidak terjadi. Ya. Bilang wali kota ini yang naik, tahu dia turun. Nah, ini omong kosong, berarti sudah ada potensi penyesatan. Jadi menurut saya Anda jangan terlalu maniak tim doa. Saya cinta tim doa, saya dibesarkan dari persekutuan doa. Tetapi kalau tim doa yang model begini Anda bikin rusak nama hamba-hamba Tuhan sekota Kupang atau di timur ini, kalau gaya pelayanan Anda menubuatkan karena jaga perasaan pejabat. Tuhan bilang Pak yang naik Pak Kumis ada cahaya. Tahu-tahu sampai ada cahaya, omong kosong. Jatuh rata tanah. Nah itu salah satu. Yang kedua ya, dari dua. Yang ketiga akan ada penganiayaan, tantangan. Bisa jadi one day suatu saat timur Kupang, kita jangan pikir kita aman. Ambon Sukana, Poso Sukana, Katong jangan terlalu rasa aman. Sebab Alkitab menjanjikan akan ada penderitaan, akan ada tekanan-tekanan luar biasa bagi orang yang percaya kepada Tuhan menjelang Yesus mau kembali. Begitu, Ibu Ina. Iya, Bapak, menyikapi fenomena akhir zaman ini, ada kebejatan moral, ada penyesatan, ada penderitaan, penganiayaan. Kita harus melakukan apa, Bapak, sebagai orang-orang percaya? Iya. Jadi tentu ini akan menarik ya, Ibu Ina, bahwa dari fenomena-fenomena yang ada, ya seperti yang Ibu Ina sudah bilang, moral semakin bejat ya, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Jangan jauh-jauh lah, di sekitar Kupang yang notabene kantong Kristen saja, kebejatan-kebejatan itu muncul. Lalu penganiayaan terhadap gereja ini sudah banyak ya. Kupang belum rasa, suatu saat kalau Tuhan izinkan tidak ada yang tidak mungkin. Lalu ada juga yang namanya penyesatan ya. Nah, untuk membagikan tentang apa yang harus kita lakukan, memang ini poin yang cukup lumayan akan memberkati. Namun yang pertama yang perlu saya soroti di sini ialah bahwa kalau kondisinya sudah separah ini, maka yang harus saya dan saudara lakukan ialah tetap beriman kepada Yesus Kristus. Itu tidak mungkin tidak. Sebab Alkitab berkata Tuhan Yesus akan kembali. Dia tidak akan tanya kepada kita berapa mobilmu, berapa hektar tanahmu, lulusan universitas mana. Tapi dia tanya adakah iman di bumi. Karena bisa jadi fenomena-fenomena yang tadi membuat iman orang goncang. Makanya di dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-8, Yesus berkata, ini yang pertama ya, yang harus kita lakukan, beriman kepada Yesus. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi sekalipun kondisi sudah parah seperti itu, moral semakin bejat, penyesatan di mana-mana, penganiayaan akan ada, tapi iman saya dan saudara tidak boleh goncang. Harus tetap percaya Yesus satu-satunya penebus. Oke, baik Bapak Pendeta, juga pemirsa Sindo TV Kupang di mana saja Anda berada. Kebenaran firman Tuhan ini masih terus disampaikan oleh Bapak Pendeta Mel Atok, tapi kami akan lanjutkan untuk Anda setelah yang berikut ini. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari? Peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Apa kata mereka tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur? Ikuti bahasanya dalam program Talkshow Baomong pada hari dan jam berikut.
Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Berserah kepada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang, atau kesejahteraan pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih pemirsa Sindo TV Kupang di mana saja Anda berada. Kita masih bersama dalam Cahaya Iman Kristen bersama Bapak Pendeta Mel Atok dengan tema Tuhan Yesus Pasti Kembali. Ya, Bapak Pendeta, Bapak Pendeta jelaskan dulu kepada kita semua lebih dalam tentang makna ini, tentang Tuhan Yesus Pasti Kembali. Ya, baik. Terima kasih Kak Ina dan semua pemirsa Sindo TV. Jadi kalau kita sudah ikuti bagian sebelumnya, kita sudah dapati beberapa fenomena bahwa pada waktu Tuhan Yesus mau kembali itu akan terjadi kebejatan moral seperti dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Lalu akan ada juga penyesatan-penyesatan seperti yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 15. Tuhan Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Lalu sejumlah ayat lain juga diberi keterangan bahwa nabi-nabi palsu seperti itu biasanya mencari untung. Misalnya dalam Yeremia pasal 6 ayat 13 dikatakan, sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Nah, ini ciri atau karakter dari nabi-nabi palsu yang muncul di zaman akhir menjelang akhir zaman. Dan juga saudara-saudara terbukti bahwa nabi palsu itu akan tampil, bahkan dia akan melakukan mujizat-mujizat. Saudara, saya tidak anti mujizat, saya percaya Tuhan bisa bikin mujizat. Tapi kalau Anda tanya kepercayaan yang benar seperti apa tentang Tuhan melakukan mujizat, ingat satu hal, Allah kita adalah Allah yang independen. He is independent God. Dia Allah yang bebas. Dia bebas melakukan mujizat, dia bebas tidak melakukan mujizat, atau dia bebas menunda mujizat. Jadi ingat, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa melakukan. Ingat cerita si kusta dalam Matius pasal 8. Dia datang, dia sujud menyembah dan dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Saudara, kenapa saya singgung ini? Karena fenomena yang saya lihat di Timor, ya, di Kupang sampai di Soe atau sampai di mana saja. Kalau ada KKR lalu mujizat, khotbahnya tidak ada, penjelasan firman-Nya tidak ada. Orang hanya mendemonstrasikan mujizat. Saya lihat orang Timur mayoritas sangat maniak mujizat. Saudara ingat, hati-hati. Mujizat memang ada, tapi Anda juga harus tahu mujizat palsu pun ada juga. Nah, saya tunjukkan ayat-ayatnya supaya Anda tahu bahwa mujizat-mujizat palsu itu hasil pekerjaan setan juga. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Jadi kalau orang Timur masih maniak mujizat, dengar baik-baik, saudara adalah sasaran empuk nabi palsu. Ingat ya saudara, mereka akan datang menggoncangkan iman saudara. Makanya dalam bagian firman Allah yang lain diberi keterangan bahwa ternyata banyak nabi palsu datang dan bernubuat, tapi mereka ditolak. Datang dan membuat mujizat, mereka ditolak. Ya, contoh ya, di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 mereka berseru, aku bernubuat demi namamu, aku usir setan demi namamu, aku buat mujizat demi namamu. Tapi Yesus berkata, pergi, aku tidak kenal kamu. Jadi menurut saya
Kristen yang asli adalah Kristen yang mempertahankan iman. Seperti yang Yesus bilang, ketika aku kembali, masih adakah iman di bumi? Nah, orang yang beriman dengan kualitas iman yang benar menurut kitab suci dan dikehendaki oleh Tuhan, ialah, saudara dengar baik-baik, mereka adalah orang yang tetap cinta Yesus, setia Yesus, sekalipun tanpa mujizat. Ingat, SMA, saudara tahu SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu maksud saya. Ketika dipaksa menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar, mereka bilang, kalau Tuhan yang kami puja sanggup menolong kami, Dia akan tolong kami. Tapi seandainya tidak, kami tidak akan menyembah patung Tuhanku. Saudara-saudara, iman yang dewasa adalah iman yang tetap cinta Yesus, mengasihi Yesus, tetap setia jadi majelis, tetap setia paduan suara, tetap setia vokal grup, tetap setia ibadah kaum ibu, kaum bapak, ibadah rayon dan lain sebagainya. Sekalipun doa Anda belum dijawab, sekalipun mujizat belum terjadi, itu baru asli. Tapi kalau pitim doa dan itu penglihatan kurang tajam, dia tidak lihat tikus bakal disadap, dia jerapat, kuda, badak. Saudara, penglihatan tidak bisa lihat siapa lebih hebat, karena binatang apa lebih besar. Ini di Kupang banyak nih. Nah, hati-hati saudara-saudara, supaya Anda tidak menjadi orang yang imannya goncang hanya gara-gara mujizat palsu yang seringkali terjadi di timur ini, dan saya yakin itu sudah dinubuatkan. Yang berikut, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan lagi menjelang Tuhan Yesus mau kembali karena fenomena yang tadi. Yang kedua, kita harus tetap bertahan, bertekun, setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Wahyu 13 ayat 10b dikatakan, yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Karena ada penyesalan, bisa jadi ada penganiayaan, belum lagi kebejatan moral. Tentu jiwa kita yang mengasihi Tuhan akan tertekan dengan kondisi-kondisi bejat seperti ini. Tetapi yang diminta oleh firman Allah ialah, yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Wahyu 14 ayat 9-12 mengatakan demikian. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, ini patung binatang pekerjaan setan dan antikris, dan menerima tanda pada dahinya dan pada tangannya, ayat 10, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ayat 11, maka asap api yang menyiksa itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya, ini pasti tanda antikris. Ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi saudara-saudara, karena kondisinya akan seperti itu, akan ada penyiksaan gila-gilaan, akan ada paksaan gila-gilaan, akan ada pengaruh luar biasa dari antikris. Yang dibutuhkan di sini ialah kita tetap setia kepada firman-Nya. Jadi saudara-saudara, jangan buang-buang waktu. Kalau ada persekutuan doa di sekitar rumahmu, kalau ada gereja, ada ibadah kaum muda, hei orang-orang muda, hei orang tua, hei suami-suami, hei istri-istri, pakai waktu yang ada. Paulus mengatakan, pergunakan waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Jadi kita tidak bisa main-main dengan waktu yang ada. Jadi sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan saudara, supaya saudara tetap berpegang teguh, tetap tabah sekalipun tantangan silih berganti. Begitu kan? Iya, terima kasih Bapak Pendeta. Pemirsa Sindo TV Kupang di mana saja Anda berada, kebenaran firman Tuhan ini masih Anda ikuti lagi bersama Bapak Pendeta Mel Atok setelah kita ikuti yang berikut ini. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari? Peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Apa kata mereka tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur? Ikuti bahasanya dalam program Talkshow Baomong pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang,
Televisi Referensi Nusa Tenggara Timur. Berserah kepada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang, atau kesejahteraan pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, Televisi Referensi Nusa Tenggara Timur. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, Televisi Referensi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Anda masih bersama Cahaya Iman Kristen Sindo TV Kupang. Kita lanjutkan mendengar sabda firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Mel Atok. Baik, terima kasih Ibu Ina dan semua pemirsa Sindo TV. Tadi kita sudah soroti dua hal. Apa yang harus kita lakukan menjelang Yesus mau kembali? Beriman kepada Yesus. Yang kedua, tabah bertekun dan tetap cinta firman-Nya karena kondisi sudah seperti itu. Dan yang ketiga, yang harus kita lakukan ialah kita tidak boleh serupa dengan dunia. Kita harus tampil beda. Keadaan sudah seperti itu, moral sudah bejat, penyesatan di mana-mana, penganiayaan mungkin sekali terjadi. Nah, di sini kita dituntut tampil beda, saudara-saudara. Makanya firman Allah berkata dengan jelas dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ingat, kebijakan moral misalnya dalam kalangan orang muda saja, orang free sex, narkoba, dan lain sebagainya. Anda orang muda Kristen, Anda orang yang mengaku beriman kepada Yesus, Anda dituntut untuk tampil beda. Anda dituntut untuk tidak serupa dengan dunia ini. Kalau saudara adalah majelis gereja, tolonglah gaya hidup saudara beda. Ya, di Kupang sekarang orang sudah main judi gila-gilaan. Katanya pemerintah melegalkan permainan ketangkasan. Tradisional lah apalah, tapi fakta di lapangan orang berjudi gila-gilaan pada hari Minggu. Nah, Anda orang-orang Kristen harus tampil beda. Jangan ikut arus. Ingat, kita ini garam dunia. Prinsip garam ialah salah satu fungsinya mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Saya sering katakan ini, ada dua model Kristen. Ada Kristen ikan laut dan ada Kristen bunglon. Kalau Kristen bunglon, dia nempel di mana dia warna kayak begitu. Tempel di merah, dia merah. Tempel di hijau, dia hijau. Tempel di biru, dia biru. Tetapi kalau Kristen ikan laut, tanya ibu-ibu dan semua nona-nona yang tukang goreng ikan, dengar baik. Sekalipun ikannya diambil dari laut, Anda goreng ikan tetap siram garam. Kenapa? Karena sekalipun dia di laut, dagingnya tidak asin. Orang Kristen, saya tidak larang Anda bergaul dengan siapapun, karena kita harus jadi pengaruh. Tetapi harusnya kita yang mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Saudara-saudara, ingat sahabat sahabatnya kau tadi. Mereka tampil beda di tengah-tengah semua orang yang sujud menyembah berhala. Itu yang Tuhan tuntut menjelang Yesus mau kembali. Yang berikut, saudara-saudara, ya, kita harus terus memberitakan firman Allah dan memenuhi panggilan pelayanan kita. Keadaan boleh semakin bejat moral, penyesatan di mana-mana, lalu penganiayaan ada di mana-mana. Tapi itu tidak membuat semangat pelayanan kita menjadi kendor. Kepada Paulus, kepada Timotius maupun Tuhan Yesus kepada orang percaya berkata, misalnya Tuhan Yesus bilang sama orang percaya berkaitan dengan kesetiaan kita dalam pelayanan tentang perumpamaan hamba yang setia. Matius 24 ayat 45 dan seterusnya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Majelis ke Anda, pendeta ke Anda, penginjil ke Anda, ketua rayon ke Anda, atau pelayanan sekecil apapun, tetap setia sekalipun keadaan atau fenomena menjelang akhir zaman seperti yang sudah saya ungkapkan tadi. Kepada Timotius, Paulus berkata begini, 2 Timotius 4 ayat 1-5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu
kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Lalu Paulus berkata kepada Timotius, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya tahu fenomena ini sudah terjadi di Kupang, tapi ini tidak akan mengendorkan semangat kami. Saya, Ibu Ina, bahkan Anda semua yang sedang mengerti dan sudah mengerti bagian firman Allah ini atau topik ini, kita tidak boleh patah semangat. Kita harus terus melayani Tuhan. Dan yang berikut ialah kita harus banyak berdoa. Saudara, itu tidak bisa tidak. Saudara harus banyak berdoa. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi saudara-saudara, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, beriman kepada Yesus. Yang kedua, cinta firman-Nya. Yang ketiga, tampil beda, jangan serupa dengan dunia. Yang keempat, tetap semangat melayani. Dan yang kelima, saudara-saudara, kita harus kuat berdoa. Saudara ingat, ayat ini berkata bilang begini, supaya hari itu jangan jatuh seperti jerat di atasmu. Saya tambahkan sedikit. Anda tahu kota Hiroshima dan Nagasaki, ketika mau bom atom turun ke situ, mereka tidak berjaga-jaga. Kenapa? Karena ternyata di kota itu sebelumnya sudah banyak pesawat biasa lewat di situ. Jadi sudah terbiasa ada pesawat lewat. Karena saking terbiasa pesawat lewat, mereka tidak sadar pesawat tertentu yang lewat itu bawa bom. Begitu juga dengan khotbah model begini. Anda sudah biasa dengar. Sampai kadang-kadang Anda bilang, omong kosong pendeta, main putar balik. Lu dengar Bapak Lu dengar Bapak, ini saya sebagai hamba Allah, teman, sahabat, saudara, sesama timur nih. Dengar Bapak ya. Berjaga-jaga sambil berdoa, dan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang lain. Begitu Kak Ina. Ini yang mungkin bisa jadi berkat bagi semua saudara-saudara kami. Begitu. Oke, baik Bapak Pendeta, juga pemirsa Sindo TV Kupang di mana saja Anda berada, kita masih terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Seperti yang Bapak Pendeta tadi katakan, bahwa selama kehidupan masih ada, firman Tuhan harus terus diberitakan. Amin. Kami akan lanjutkan untuk Anda setelah yang berikut ini. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari? Peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Apa kata mereka tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur? Ikuti bahasanya dalam program Talkshow Baomong pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Berserah pada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang, keharmonisan atau kesejahteraan pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam sajian Cahaya Iman Kristen Sindo TV Kupang bersama Bapak Pendeta Mel Atok.
Tema yang menarik, Tuhan Yesus pasti kembali. Kita kembali dengarkan lawatan firman Tuhan bersama Bapak Pendeta Mel Atok. Baik, puji Tuhan, terima kasih Ibu Ina dan pemirsa Sindo TV. Jadi dari bagian-bagian yang sudah saya sampaikan tadi, kurang lebih ada 5 hal yang saya sampaikan kepada saya dan saudara supaya kita menjadi orang-orang yang tidak tidur-tiduran tapi bersiap. Dengan demikian kita menjaga iman kita menjaga kerinduan kita kepada firman, kita jaga gaya hidup kita tampil beda dan tidak serupa dengan dunia ini. Lalu kita juga setiap pelayanan, gereja apapun Anda. Saya sebagai pendeta, saya sering berkhotbah di berbagai gereja. Mau GMIT kah, mau GBI kah, GSJA kah, GPDI kah, gereja apapun saudara, saya ingat satu lagu. Kalau kau berdiri atas firman-Nya dan aku berdiri atas firman-Nya, kitalah saudara dalam Tuhan. Berarti tidak ada persoalan. Cinta organisasi masing-masing, tetapi kita lebih cinta Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara harus tetap berapi-api. Orang-orang muda, jangan melihat gereja itu sebagai sesuatu yang pas ada kebutuhan. Saya pernah dengar istilah napas nikmat. Natal, Pasca, nikah, mati. Jadi mau Natal baru orang ingat gereja. Mau Pasca baru orang ingat gereja. Maka rubuh dia pakai dengan segala siap perjamuan putih hitam. Bos sangka malaikat Jibril ada turun. Tahu dia adalah Jibril Ndun misalnya. Ya lalu tunggu. Mau nikah baru dia tahu dia anggota gereja. Semua rekan-rekan mati napa saja panggil bapak majelis. Padahal dulu bapak hanya ajak ibadah rumah tangga, lu mbak iu, lu sengaja tufak kobong apa segala. Itu semua kan membuktikan bahwa Anda ini orang-orang yang tunggu air sungai di batang leher, bertahu Tuhan Allah penting. Nah, sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, zaman akhir ini jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tadi ada satu poin yang sempat terlupakan, namun saya sempat singgung. Ialah bahwa menjelang Tuhan mau kembali, kita memang tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saya baca ayatnya ya. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Makanya di gereja saya, Ibu Ina dan pemirsa Sindo TV, itu hari Senin saya buka konseling. Hari Selasa kami jadwal ibadah perkunjungan. Hari Rabu ibadah tengah minggu. Hari Kamis doa puasa. Hari Jumat ibadah kaum muda. Lalu hari Sabtu persiapan. Hari Minggu ibadah 2 kali. Saya melakukan itu karena saya tahu firman ini. Alkitab mengatakan kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Lebih baik habiskan waktu di hadirat Allah. Bukankah pemazmur mengatakan lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Berapa banyak orang yang hobi duduk-duduk di jalan. Dia lebih dari pegawai LLAJR. Hitung oto lewat berapa. Lu siapa sebenarnya? Lebih dupi gereja persekutuan kok ibadah kok doa beban, doa syafaat atau kas naik. Ya. Ini yang saya heran, kok orang melihat ibadah kok kurang penting. Nanti napas nikmat tadi baru muncul di gereja. Nah ini keliru saudara-saudara. Tetapi saya juga pesankan satu hal. Kita mengikuti ibadah ini karena kita cinta pada Tuhan. Bukan karena yang lain. Kenapa? Karena kita kan sedang soroti sesuatu topik yang menarik, yaitu Tuhan Yesus pasti kembali. Dan Tuhan Yesus benar-benar pasti kembali. Entah kapan waktunya. Tetapi kita bukan menjadi orang yang kemudian ketakutan. Karena berkaitan dengan topik ini, Ibu Ina, ini kan topik yang berkaitan dengan eskatologis atau ilmu atau pengajaran tentang akhir zaman. Nah itu ada 2 kelompok orang dalam menyikapi ini. Ada yang namanya eskatomania, ada yang namanya eskatofobia. Eskatomania ialah dia saking suka dengan ajaran akhir zaman, akhirnya segala fenomena apa saja dia akan kait-kaitkan dengan akhir zaman. Kambing beranak kaki 3 dia bilang Tuhan cuma kembali. Sejak kapan ada ayat bilang kambing kaki 3 Tuhan mau kembali? Itu kan bisa ditinjau secara medis. Semua dia kait-kaitkan dengan akhir zaman. Padahal kalau mau ikut Alkitab sudah lihat kebejatan moral ini tanda-tanda. Tak usah tunggu bilang minum air di tes batan, kau tunggu itu gambar di Pariti dulu tahun berapa baju iko. Ya itu nyapa tuh belum bertobat kan? Di Pariti kau tuh taganton dan tereke orang mau kayu. Nah saudara, saya setelah renungkan jadi pendeta, kenapa kau begitu bodoh? Saat kampung Waipura tuh hampir keluar semua, naik tarik. Tapi kan dari peristiwa itu Bapak jadi seperti ini. Amin. Jadi ini baru belajar, ini baru mengerti kok bagi di saudara. Ingat, jadi ada bayangan di kaca, lap saatnya hilang. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya kasih ingat ini supaya kita jangan eskatomania. Apa-apa bilang, Tuhan semua kembali. Apa-apa Tuhan semua kembali. Apa-apa Tuhan semua kembali.
atau eskatofobia. Ketakutan. Kalau seorang melihat kejam, aduh Tuhan. Nah, kita tidak begitu. Kita bukan eskatomania, kita bukan eskatofobia. Kita biasa-biasa saja. Tuhan mau kembali kapan? Urusan Tuhan. Urusan saya yang 5 poin, 6 poin tadi. Beriman pada Yesus, belajar firman sungguh-sungguh, ya. Tampil beda, melayani sungguh-sungguh, rajin berdoa dan setia beribadah. Tuhan mau kembali kapan? Urusan. Yang pasti, kalau Tuhan datang mendapati kita setia kepada 6 poin yang saya seberangkan ini, percayalah, kita adalah bagian dari rapture atau pengangkatan gereja. Anda tidak usah takut. Anda santai saja. Ingat, Tuhan mau bawa kita ke surga. Di surga su aman. Di surga sana tukang gosip lah. Ya saudara tak usah stres ya, orang ada bakusu-kusu. Kan di Kupang begitu ibu Ina. Ibu-ibu lihat lewat, ibu-ibu lain bakusu-kusu baru kata, itu omong amat tuh. Tersinggung baru rambut konde dan terlepas. Dan macam-macam Ibu Ina. Nah, makanya saya mau bilang sama saudara, di sorga susana ada antri minyak tanah, PLN mati-mati. Aduh Tuhan, ini sekarang botol darah ini kan kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, gara-gara PLN. Nah PLN tolong ya. Terus apa nih? Macam-macam, ini segala macam. Saudara laki selingkuh lah di sana, laki selingkuh semua neraka. Tukang duduk omong orang penama, tidak kutuk omong orang penama, itu juga neraka. Jadi di surga paling aman. So makanya hidup setia, 6 poin yang tadi, supaya Yesus kembali, kita pergi. Ingat, tadi orang Amfoang bilang, ready or not, Jesus coming. Dia kembali. Anda siap tidak siap? Tuhan Yesus kembali. Saya dan Ibu Ina mau siap. Maukah Anda siap? Sebagai hamba Tuhan saya usul, tetap siap, sebab Yesus pasti kembali. Yesus kembali ada 2 model. Secara universal, angkat gereja. Tetapi bisa jadi secara individu, waktu hari matimu. Engkau tidak tahu kapan. Ya, kita semua sedang tunggu nomor antrian. Antrian apa? Antrian mati. Menurut saya, itu eskatologi pribadi. Secara individu. Jadi siap dirimu. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Bapak Pendeta. Pencerahan yang begitu dahsyat dari Bapak Pendeta Mel Atok untuk kita semua. Kami akan lanjutkan untuk Anda setelah yang berikut ini. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari? Peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Apa kata mereka tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur? Ikuti bahasanya dalam program Talkshow Baomong pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Berserah pada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang atau kesejahteraan pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Anda masih bersama Sindo TV Kupang dalam Cahaya Iman Kristen. Saya Ina Kasih dan Bapak Pendeta Mel Atok masih bersama Anda. Oke, Bapak Pendeta, kebenaran firman Tuhan sudah begitu dahsyat disampaikan. Terima kasih Bapak Pendeta. Dan saya ingin bertanya dulu tentang Yesus pasti kembali. Orang selalu bilang Bapak, ada yang bernubuat tanggal ini, bahkan ada yang sudah pergi menjual segala macam harta berkumpul di satu tempat dan lain sebagainya. Nah, kita juga bertanya Bapak, kapan sebenarnya Tuhan itu mau datang? Betul. Ya, jadi memang kasus tentang orang bernubuat Yesus akan kembali dan lain sebagainya ini bukan yang pertama kali ya, Ibu Ina, bahwa ternyata dari sejak zaman dahulu orang sudah menubuatkan
tentang Yesus akan kembali. Namun saya sudah jelaskan tadi Ibu Ina, salah satu ciri penyesat apabila nubuatannya itu meleset Ibu Ina. Jadi kalau orang menubuatkan sesuatu lalu meleset, kita sudah tahu bahwa orang ini punya potensi kepalsuan. Contoh saya bacakan ayatnya ya. Ulangan 18 ayat 20 sampai 22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Ayat 21 dari Ulangan 18. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ayat 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Ya, jadi peristiwa model begitu contoh ya sudah populer mengapin si buaya di Bale Endah di Jawa Barat, itu jelas tidak ada. Jauh sebelum mengapin si buaya terlalu banyak. Contoh pendiri Saksi Yehova, itu namanya Charles T. Russell. Dia pada tahun 1874 dan tahun 1914 menubuatkan Yesus akan kembali. Ternyata sudah 2013 Pak itu belum balik. Berarti kita sudah tahu ini terlalu berani beromong atas nama Tuhan, ternyata sesat semua. Jadi pesan saya, ingat Matius 24 ayat 36. Tuhan Yesus tentang waktu dan hari itu seorang pun tidak tahu. Malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, cuma Bapa yang tahu. Berarti Tuhan Yesus sedang mendidik kita untuk siap saja. Itu urusan Tuhan, itu rahasia Allah. Urusan kita ya melakukan yang sudah saya khotbahkan tadi. Ya, jadi intinya tetap tidak boleh ada yang menetapkan tanggal, karena Tuhan yang tidak ada yang tahu. Jadi kalau ada orang mulai menetapkan tanggal, disinyalir Ibu Ina, itu pun potensi penyesat. Contoh beberapa lama ini di Kupang ada seorang, saya sebut nama saya tidak apa-apa, Romo Paulus Tebrata, dia pendeta tapi namanya Romo Paulus Tebrata, bikin seminar di Aula El Tari, Yesus datang 2029. Lebih celaka lagi, mereka sudah bikin panitia penyambutan. Lebih celakanya lagi, katanya 2 orang Kupang jadi panitia. Nah bayangkan kalau 2020 Icat Sumati, Yesus saja datang, usah mau cari sansapo. Makanya jadi ikut Alkitab begitu ya. Lalu kebijakan moral Ibu Ina ya. Di bulan Desember ini, aduh namanya Kupang. Ya, betul Bapak. Saya di gereja saya khotbah keras, jangan siap miras waktu Natal, Anda seperti orang kafir saja. Ini ulang tahun Tuhan Yesus, kalau mabok, cek mabok sama kayak lupa nenek ulang tahun. Duduk mete-mete sampai pagi. Iya, tak sampai salah. Tanggal 25 susun gereja lah. Susun gereja. Ini menunjukkan kan bikin maka bebu anak untuk tanpa di kulkas, di kunci. Ya, jadi pesan saya anak-anak muda, bosan terlalu ganteng, bosan terlalu cantik kalau di rumah siap diri kok ibadah, tutup tahun juga dengan Kristus, buka tahun dengan Kristus, raih berkat-berkat 2014 bersama Tuhan. Hindari miras, hindari narkoba, hindari pesta pora, sebab Anda tahu Anda berharga di mata Tuhan. Ingat yang saya sampaikan tadi, harus tampil beda di akhir tahun. Kalau Iko main kembang api sebatas masih normal-normal, berpikir cuma Maria ya. Soalnya apa? Selebrasi yang menurut saya yang pas-pas lah. Jangan bikin rugi masa mudamu, jangan bikin rugi masa depan, jangan bikin rugi orang lain. Orang tuamu, keluarga, pendetamu ikut stres juga. Ya tolong kau jaga diri. Begitu Ibu. Terima kasih Bapak Pendeta. Pemirsa Sindo TV, Anda diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Mel Atok. Dan semoga kita semua bisa melakukan hal-hal tersebut. Amin. Terus beriman, toh Bapak? Yap. Oke, kita akan menutup jumpa kita saat ini dan kita kembali memohon pertolongan Tuhan dalam doa. Baik, Ibu Ina dan semua pemirsa Sindo TV, mari kita menghadap Tuhan dalam doa dan kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa dan bersyukur buat kebaikan-Mu, keajaiban-Mu, cinta-Mu, kasih-Mu yang ajaib yang telah menolong hamba dan Ibu Ina untuk berbagi berkat kepada semua pemirsa Sindo TV dimanapun hamba-hamba-Mu berada. Ya Bapak, hamba tidak tahu berapa banyak bagian firman, khotbah hamba, pengajaran yang hamba sampaikan ini yang mendarat di hati orang percaya yang sedang menyaksikan cahaya iman ini. Namun harapan hamba di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah mereka, Tuhan tolong mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berdosa Tuhan ampuni, yang jatuh Tuhan angkat kembali, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan bagi kami yang selama ini membuang-buang waktu, bermain-main dengan waktu, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, biar melalui kebenaran ini mereka dibangkitkan, roh mereka bernyala-nyala, mereka mempunyai sikap hati yang berjaga-jaga sesuai apa yang Tuhan Yesus bilang. Oleh karenanya Tuhan, hamba berdoa biar Tuhan tolong semua mereka, suami-suami, istri-istri, orang-orang muda,
apalagi menjelang kami akan masuk 2014 nanti. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tolong supaya kehidupan kami kehidupan yang memuliakan Allah, kehidupan yang mengasihi Tuhan. Berkati Sindo TV ini, pakai Sindo TV terus menjadi berkat bagi Kota Kupang, Tanah Timur dan sekitarnya, sehingga melalui cahaya iman banyak orang diberkati, dipertobatkan, dijamah oleh Tuhan sendiri. Karena kami sadar tidak ada pendeta bisa rubah orang, hambanya bisa berkhotbah ya Allah, tapi yang merubah orang adalah Tuhan sendiri. Ketika mereka menerima firman itu, hamba tahu Roh Allah bekerja dengan dahsyat, sehingga sebejat apapun, separah apapun masa lalu kami percaya firman Allah 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Juga Ibu Ina dan semua kru yang bertugas hari ini, Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus, ampunilah kekurangan kami semua. Kami tidak sempurna dalam bicara, kami tidak sempurna dalam berkhotbah, tapi Allah yang sempurna turut bekerja dan menyempurnakannya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Pemirsa Sindo TV di mana saja Anda berada, demikian kebersamaan kita saat ini dalam Cahaya Iman Kristen. Kita berpisah di sini dan jumpa lagi di lain waktu. Tuhan memberkati dan shalom. Shalom. Berserah kepada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang, atau kesejahteraan pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari? Peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Apa kata mereka tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur? Ikuti bahasanya dalam program Talkshow Baomong pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari? Peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur.